Halo sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas sebuah latihan yang ada pada layar di depan. Adapun latihan kita pada kali ini, kita akan membahas tentang penggambaran menggunakan isometri. Dalam hal yang harus kita perhatikan dalam proses penggambaran isometri ini, itu adalah mengganti settingan yang ada di AutoCAD kita dengan menggunakan perintah DS. Kemudian kita ganti rectangular snap menjadi isometri snap, kemudian kita okekan. Kemudian kita lanjutkan proses penggambaran di sisi bagian bawah dengan menggunakan perintah line. Kalau kursor kawan-kawan bergerak secara acak, maka silahkan kawan-kawan gunakan klik F8. Kemudian untuk merubah arah dari kursor kita bisa menggunakan itu adalah F5. Kemudian kita hitung ini adalah 64 dikurang 20, kita gunakan kalkulator. 64 dikurang 20 sama dengan 44 dibagi 2. Maka jarak satu ini itu adalah 22. Maka kita isi 22. Kemudian ke atas kita klik F5 itu adalah 10. Kemudian ke kanan itu adalah 20, ke bawah 10, kemudian ke atas itu adalah 22. Kemudian kita tarik garis lurus ke atas 20, kemudian di sini kawan-kawan bisa menggunakan atau melanjutkan dari sisi bagian bawah. Kita lanjutkan di sisi bagian bawah, ini adalah 20. Kemudian kawan-kawan bisa melanjutkan ke sisi bagian atas, di mana sisi bagian atas ini itu adalah 46. Kalau 46 dikurang 20, maka sisanya adalah 26. Maka ini kita lanjutkan dengan line, kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian atas itu adalah 26. Kemudian jarak dari titik ini ke titik ini bisa kita hitung adalah 64 dikurang 48. Kita gunakan lagi kalkulator, itu adalah 64 dikurang 48. Kita bagi 2, maka jaraknya adalah 8. Maka ini kita isi 8. Kemudian ini bisa kita escape. Kemudian kita lanjutkan juga ke sisi bagian atas, itu adalah 26. Kemudian kita geser ke sisi sebelah kanan, itu adalah 8. Setelah kita mendapatkan 8 ini, kita harus mendapatkan titik bantuan nanti di sini. Itu adalah setengah dari, kalau kita lihat di sini adalah radius 15, maka kita isi adalah 15. Maka ini adalah titik tengah dari gambar yang kita miliki. Kemudian kita lanjutkan, ini kita blok, kita geser ke sisi bagian atas. Kemudian kita tarik garis lurus sepanjang 46. Ini kita tarik, kita klik F5, kemudian 46. Ke atas itu adalah 20. Kemudian ke sisi bagian sebelah kanan, itu ketebalannya kalau kita hitung 46, 30 itu adalah 16, maka dia jaraknya adalah 8. Ini 8. Kemudian kalau kita lihat ke sisi bagian bawah, itu adalah kalau kita lihat di sini ini belum ada. Kemudian ini kita escape, kita klik ini adalah 8. Kemudian kalau kita lihat ini, kalau dia turun ke sisi bagian bawah, ini belum bisa kita prediksi. Maka kita lanjutkan, itu adalah menarik garis lurus dari titik atas. Mohon maaf, ini titik ini ke titik bagian bawah. Begitu juga di sisi bagian belakang, kita tarik garis lurus ke bagian bawah. Kemudian ini bisa kawan-kawan duplikatkan, garis ini kita duplikatkan, kita copy dari titik ini, kita copy ke sini, kemudian ke titik ini dan sisi bagian sebelah atas. Kemudian bisa kita tarik garis lurus ke bawah. Kemudian ini garis bantu ini bisa kawan-kawan hapus. Begitu juga di sisi bagian atas ini, kita bisa menarik garis sejauh 46. Kemudian ini bisa kita jadikan patokan, itu adalah di sini adalah berarti kalau ini 15, ini 48, maka mohon maaf ini adalah masih salah. Ini kalau 48, 15, ini 30, maka di sisanya adalah 18. 18 ini berarti 9, maka kita tarik garis lurus ke sisi bagian dalam, itu adalah 9. Kemudian di sisi bagian ini juga 9. Kemudian baru kita lanjutkan, itu adalah 15. Kemudian kawan-kawan bisa menarik garis lurus ini,
kita kopikan, kita pindahkan ke sisi bagian atas dan sisi bagian dalam di bagian atas. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan garis lurus ini dan sisi bagian atas. Kemudian kita lanjutkan dengan menghapus ini garis bantu tadi. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan perintah EL. Kemudian ISO circle, kita klik di sari center ini, kita rubah arahnya menggunakan perintah F5. Ini kita klik, kemudian kita trim. Kita klik kanan, kita hapus, kita hapus. Kemudian ini kita copy ke sisi bagian dalam. Kemudian yang berpotongan kita hapus. Maka kalau kawan-kawan lihat gambar yang di sisi bagian atas sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian bawah. Itu kita tarik garis lurus ke bawah, itu adalah 30. Kemudian kita arahkan kursornya keluar. Kemudian baru kita tarik garis lurus ke sisi bagian bawah. Maka berapa jarak yang sisa ini tidak bisa kita prediksi dikarenakan dia didapat dari hasil perpotongan dari dua buah garis. Kemudian ini kita tarik garis lurus ke sisi bagian dalam. Ini F5 nya kita aktifkan. Kemudian kita trim. Begitu juga untuk sisi bagian luar. Kita tarik garis lurus ke bawah. Mohon maaf. Ini kita klik F5. Ini sisinya ke bawah juga. Kemudian kita klik, kita trim. Maka kalau kawan-kawan lihat gambar yang kita kerjakan sudah sesuai dengan contoh yang kita inginkan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi. Di sini linear. Kita klik, kemudian kita pilih adalah lignitnya. Kemudian tinggal kawan-kawan melanjutkan dengan proses pemberian dimensi. Kemudian klik. Kemudian tinggi ini. Sebelum kita lanjutkan, langkah baik kita lakukan settingan terlebih dahulu, dimension style, kemudian dimodif, kemudian kawan-kawan isi teksnya ini adalah 3.5. Kemudian primary unitnya ini kita jadikan aja 0. Kemudian teksnya ini 3,5, ini kita jadikan 1, ini adalah ISO standar, ini adalah buff. Kemudian untuk row-nya ini kita jadikan ini 1, semua kita jadikan 1. Kemudian kita oke-kan. Maka secara otomatis dimensi yang kita buat sudah sesuai. Kemudian ini ada sedikit juga revisi, tanda panahnya terlalu kecil. Kita modif. Kemudian dimensi row ini, row size-nya ini kita jadikan aja 2. Kemudian kita ganti. Kemudian kita lanjutkan dengan untuk dimensi yang bagian atas. Ini kita tarik garis lurus ke bawah. Mohon maaf, ini tidak bisa. Terpaksa kita buat garis bantu ke sisi bagian bawah. Kemudian kita trim. Kemudian baru kawan-kawan lanjutkan dengan proses pemberian dimensi. Ini adalah 46. Kemudian kita hapus garis bantu. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi di sisi bagian atas. Oke, ini adalah 48, jarak ini itu adalah 30. Kemudian tinggi ini itu adalah 30. Sisi bagian bawah itu adalah 30. Kemudian yang untuk bagian bawah itu adalah 46. Kemudian kita lanjutkan dengan mengedit dimensinya dengan menggunakan perintah dim edit. Di sini dim edit, kemudian kita oblek, kemudian kita klik dimensinya, kemudian kita klik titik awal, kemudian titik akhir. Begitu juga untuk semua dimensi yang ada di isometri. Tinggal kawan-kawan arahkan kemana arah dari sebuah dimensi tersebut. Ini oblik, kita tinggal klik 64, kemudian kita arahkan kursornya ke bawah. Kemudian ini 46 sama, kita oblikkan juga. Kita arahkan kursor ke bawah. Begitu juga yang untuk 30. Kemudian yang 30 begitu juga. Ini kita arahkan kursornya ke bagian ini. Kemudian yang 30 dan 48. Oke. Oblik kita klik.
Oke, maka kalau kawan-kawan lihat dimensi kita sudah selesai. Tinggal kawan-kawan merapikan jarak antara sebuah dimensi dengan dimensi yang lain. Ini kita perdekat. Ini kita perdekat di sini terlebih dahulu. Ini juga. Oke. Oke, ini kita perdekat juga jaraknya. Oke. Kemudian kita ganti ini berwarna merah. Kemudian kita gunakan perintah MA, kita klik semua dimensi yang ada yang mengikuti aturan yang sebelumnya. Maka kalau kawan-kawan lihat gambar yang kita kerjakan sudah selesai dan sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin sekian tutorial latihan kita pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada yang salah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan semua yang ingin belajar AutoCAD secara otodidak. Sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.